Kita bertemu lagi ya pada pembelajaran kali ini. Tentunya kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya untuk selalu mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Seperti biasa, kalian juga sudah menyiapkan ya buku pelajaran yang diperlukan, lalu buku catatan dan juga alat tulisnya. Nanti saat pembelajaran ada materi yang penting, kalian bisa menulisnya di buku catatan agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Baiklah, kalau sudah siap semua, sekarang pembelajaran kita sudah sampai pada tema 6 subtema 3. Tema 6 subtema 3 itu kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Langsung saja kita ikuti pembelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Menuliskan informasi tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif memanfaatkan sumber energi yang ada di alam dan persediaannya selalu ada. Berikut sumber energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi cahaya matahari dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut sel surya. Sel surya berfungsi menangkap energi cahaya matahari lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Sel surya dirakit saling terhubung dan membentuk panel surya. Panel surya dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Listrik yang dihasilkan oleh cahaya matahari inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. 2. Air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak. Energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi gerak dari air yang mengalir akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar dapat menghasilkan energi listrik. Semakin deras aliran air yang mengalir, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Listrik yang dihasilkan dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. 3. Angin. Angin termasuk sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Angin memiliki energi gerak. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan pada kincir angin. Saat angin berembus, kincir angin akan bergerak.
Kincir angin yang bergerak akan membuat turbin bergerak. Gerak turbin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. Kelebihan pemanfaatan sumber energi alternatif diantaranya dapat digunakan terus-menerus dan dapat menghasilkan energi yang besar. Sumber energi alternatif juga tidak mencemari lingkungan. Kekurangan pemanfaatan energi alternatif diantaranya membutuhkan teknologi dan biaya yang tinggi. Membuat rancangan karya dekoratif. Perhatikan karya pada gambar berikut. Karya pada gambar adalah mangkuk hias. Hiasan pada mangkuk dibuat menggunakan unsur rupa. Unsur rupa yang digunakan adalah titik, garis, dan bidang. Karya mangkuk hias termasuk karya dekoratif. Karya dekoratif dibuat dengan teknik menghias menggunakan unsur rupa. Sebelum membuat karya mangkuk hias, terlebih dahulu kita membuat rancangan karya. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Isi rancangan karya pada gambar adalah judul, alat, bahan, unsur rupa, dan gambar dasar. Rancangan karya dapat digunakan sebagai acuan pembuatan karya. Menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan berlangsung. Perhatikan uraian berikut. Ebo dan Kak Anissa mulai membuat rancangan karya pukul 9. Mereka selesai membuat rancangan karya pukul 10:30. Berapa lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya? Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan waktu mulai membuat rancangan karya. Gambar kedua menunjukkan waktu selesai membuat rancangan karya. Perhatikan cara mencari lama waktu kegiatan berlangsung berikut. Menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan berlangsung. Nah, pada uraian tadi diketahui bahwa Ebo dan Kak Anissa itu membuat rancangan karya ya. Mulainya itu pukul 9 dan selesainya itu pukul 10:30. Lalu yang ditanyakan itu adalah berapa lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya. Tadi juga sudah dilihat waktunya ya, gambar jamnya itu. Nah, yang menunjukkan pukul 9 dan pukul 10:30. Sekarang yang kita cari adalah lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya. Ini yang dicari ya. Lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya.
karya. Nah ini ya, sama dengan, nah ini lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya. Untuk mencarinya itu adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah ini ya, ini caranya. Tadi diketahui waktu selesainya itu pukul berapa? Ya pukul 10 lebih 30 menit. Dikurangi waktu mulai. Waktu mulainya pukul berapa? Ya pukul 9. Ini waktu mulainya. Itu sama dengan menit. Ingat ya, kalau pengurangan ini menit dikurangi menit, jam dikurangi jam. Ini sudah ada pembatasnya dengan titik. Berarti ini menit dikurangi menit, jam dikurangi jam. Berarti ini hasilnya berapa? 30 menit dikurangi 00 berapa? Ya 30 menit. Lalu 10 dikurangi 10 ini dikurangi 9 berapa? Nah, 1. Sudah diketahui ya, berarti 1 jam. Ini 1 jam 30 menit. Ini lama waktunya. 1 jam 30 menit. Ingat, untuk lama waktu itu menulisnya seperti ini ya. Berapa jam, berapa menit. Itu lama waktunya. Sekarang sudah diketahui. Nah, sudah ketemu hasilnya, lama waktunya. Sekarang kesimpulannya. Jadi, lama waktu Ebo dan Kak Anissa membuat rancangan karya adalah ini 1 jam 30 menit. Ini ya cara menulis lama waktu. Nah, beda dengan menulis pukul ya. Kalau menulis pukul itu 10.30 seperti itu. Kalau menulis lama waktu itu berapa jam, berapa menit. Misalnya 1 jam 30 menit. Itu untuk lama waktu. Dan ini cara mencari lama waktu kegiatan berlangsung. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini ya. Tentunya kalian juga telah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir pembelajaran. Dan tentunya kalian juga sudah mengerti materi-materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi itu kita telah mempelajari menuliskan informasi tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Masih ingat apa saja bahan bakar fosil itu? Ya, diantaranya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahan bakar fosil itu jika digunakan terus-menerus akan habis. Seperti itu ya anak-anak. Makanya dibuatlah sumber energi alternatif ini. Nah, contoh sumber energi alternatif itu diantaranya ada matahari untuk PLTS tadi ya, pembangkit listrik tenaga surya. Lalu ada air, nah memanfaatkan energi gerak air untuk PLTA, itu juga untuk pembangkit listrik. Lalu ada juga angin, nah angin ini dimanfaatkan oleh PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itu akan menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif ini juga memiliki kelebihan. Apa saja kelebihannya tadi? Ya, kelebihannya adalah dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, itu ya. Dan juga dapat digunakan terus-menerus karena persediaannya selalu ada. Selain itu, kelebihannya adalah
tidak mencemari lingkungan. Nah, walaupun memiliki kelebihan itu, sumber energi alternatif ini juga memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya tadi? Ya, kekurangannya adalah membutuhkan teknologi dan biaya yang tinggi seperti itu ya. Membutuhkan teknologi yang biayanya sangat mahal seperti itu ya anak-anak. Nah, itu. Lalu kita juga telah mempelajari tentang membuat rancangan karya dekoratif. Pada pembelajaran tadi sudah ada contoh karya dekoratif, yaitu apa? Mangkuk hias. Nah, mangkuk hias itu dibuat menggunakan unsur rupa. Nah, dihiasnya itu menggunakan unsur rupa. Contoh unsur rupa itu ada titik, garis, dan juga bidang itu ya. Lalu sebelum kita membuat mangkuk hias, kita terlebih dahulu membuat apa? Ya, rancangan karya yang nanti digunakan sebagai acuan membuat karya dekoratif tersebut. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan berlangsung. Nah, kalian juga semakin mengerti ya, semakin memahami cara-cara mencari lama waktu kegiatan. Ingat, untuk mencari lama waktu kegiatan itu caranya dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, itu akan ketemu lama waktu kegiatan. Itu ya anak-anak. Ya, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak agar kesehatan kalian tetap terjaga dan kalian tetap dapat mengikuti pembelajaran serta beraktivitas seperti biasanya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye bye.